الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. Malam berganti pagi. Suara kokok ayam dan adzan subuh membangunkan aku, seolah mengingatkan akan apa yang harus kulakukan di pagi buta ini. Disambut sinaran sang mentari yang menghangatkan telapak kaki, aku pun melangkah dengan tujuan yang pasti, yaitu menuju sebuah lahan 4 persegi yang letaknya tepat di samping kiri rumah kami. Bagiku, setiap berada di tempat ini, aku merasa sangat termotivasi. Bukan karena melihat embun pagi, namun aku optimis ada secerca asa yang menanti. Apalagi ketika melihat tanaman dan sayuran yang berbaris rapi, seketika semangatku terbakar kembali. Hari ini, aku berniat sesuatu yang terbaik, memetik sayuran yang terhampar di kebun ini, dan memasaknya untuk anak dan suami. Awal mula saya membentuk kelompok wanita tani atau KWT Mawar Merah berawal dari keinginan, dan dengan adanya kebersamaan kami mengawali untuk membentuk kelompok KWT ini dari kunjungan rumah ke rumah untuk mengajak teman-teman sesama ibu rumah tangga untuk membentuk kelompok ini. Diawali pada tahun 2008. Kami terinspirasi di sini keinginan ibu-ibu untuk membantu bapak-bapak, terutama untuk kebutuhan dapur seperti sayur-sayuran. Jadi yang lebih jelasnya kami mendekatkan rumah dari pasar dengan memanfaatkan pekarangan yang ada di samping rumah, yaitu pekarangan yang tidak pernah diolah menjadi tanaman sayuran yang bisa kami tanami dengan berbagai macam sayuran seperti kangkung, bayam, sawi, dan tomat dengan cabai. Ya, inilah desa kami, Salu II. Sebuah desa yang asri dengan jumlah penduduk yang masih bisa dihitung dengan jari. Aku merasa bersyukur karena warga kami masih sangat kental dengan silaturahmi. Satu persatu ibu-ibu di desa ini aku datangi. Anjang sana aku lakukan. Kuutarakan keinginanku secara pribadi. Terutama ketika membahas tentang keinginanku membentuk suatu kelompok wanita tani. Mereka sangat berapresiasi, menyambut dengan uluran tangan penuh simpati. Musyawarah maki ya bentuk mi piram pi tanya muna ramaki anu kareba. Oh iya. Kami mengawali untuk membentuk kelompok KWT ini dari
kunjungan rumah ke rumah untuk mengajak teman-teman sesama ibu rumah tangga untuk membentuk kelompok ini. Pada awal terbentuknya kelompok KWT kami atau kelompok wanita tani Mawar Merah berjumlah sekitar 20 orang yang diketuai oleh saya sendiri dan sekretaris saya yaitu Mulyana Bendahara Hadja Nur Haida. Sampai saat ini anggota saya sudah mencapai 29 orang. Yang dari awalnya kami membentuk kelompok ini hanya berjumlah 20 orang. Karena ibu-ibu ingin bergabung, maka kami menambah lagi sampai 29 orang. Kita sudah bermusyawarah tadi atau membicarakan tadi tentang hasil dari pertemuan kita ini, yaitu membahas tentang kegiatan kita, apa-apa saja yang akan kita kerjakan nanti di taman Demplot atau kebun Demplotnya. Jadi kedepannya kita akan melaksanakan kegiatan yang sudah kita sepakati. Assalamualaikum. Pekarangan pangan lestari kedengarannya masih sangat asing bagi sebagian besar dari kami. Apalagi ketika awal-awal terbentuknya kelompok wanita tani. Kami sangat terbantu oleh penyuluh lapangan yang turut andil dan berpartisipasi, membuka wawasan kami. Berbagai upaya pengembangan dilakukan tiada henti-hentinya. Positifnya, pelan tapi pasti, KWT ini semakin menampakkan hasil yang sangat banyak manfaatnya yang kami tuai dengan hadirnya pekarangan pangan lestari. Saya jelaskan bahwa komoditi yang akan kita kembangkan di KWT Mawar Merah ini, yang pertama cabai, kemudian selanjutnya masalah sayur-sayuran, ya. Kemudian ada juga kita ke depan nanti namanya hidroponik. Jadi kesemua itu saya mohon dengan sangat kepada ibu-ibu KWT agar kiranya kegiatan ini betul-betul kita laksanakan dan kita pelihara tanaman yang ada, karena yang kita inginkan bagaimana hasil yang maksimal untuk ke depan dari KWT kita. Apa manfaat kita menanam di pekarangan rumah? Jadi manfaat tanaman di lahan pekarangan, yang pertama sebagai mendekatkan dapur. Artinya sebagai ibu-ibu harus kita ketahui bahwa kalau kita tanam sendiri berarti kita sudah tahu persis bahwa tanaman ini bebas dari pestisida. Jadi namanya tanaman sehat. Kemudian berikutnya, alangkah bagusnya juga kalau ada tanaman di pekarangan rumah. Jadi ketika kita membutuhkan, contoh seperti sayur-sayuran, kita tidak perlu menunggu penjual. Bahkan kalau perlu, bahkan kalau perlu kita harus menjual daripada penjual mobil yang lewat di depan rumah kita. Jadi itu tujuannya kita, supaya bagaimana ke depan KWT Mawar Merah ini bisa jadi contoh dari kelompok KWT lain. Kami pun senantiasa menjalin kemitraan dengan sesama kelompok wanita tani di desa kami. Dengan sukarela, kami berbagi. Tak pantang menyerah. Kadang, aku berkeliling kampung untuk sekedar melihat aktivitas kelompok lain. Hei, apa kareba manang? Hadir menyapa, saling memotivasi diri,
dan sekaligus berbagi info terkini. Sebiram itu ladang. Ya, untuk Pak Jama. Iya. Masuli to ngam itu ladang sangat 65 mi. Budak ladangmu itu ah. Dari sini, aku pun bisa mendapatkan berbagai pengetahuan lain yang tak mungkin kami miliki. Jadi selain kami membentuk kelompok di KWT Mawar Merah, kami juga menjalin kerjasama dengan kelompok wanita tani yang ada di Desa Saluk II, yaitu kami berbagi ilmu bagaimana cara bercocok tanam, bagaimana cara pemupukannya, dan di mana kami bisa juga saling membagi bibit-bibitan dan berbagi informasi untuk seperti harga cabai, harga sayuran yang lain. Di samping itu kami juga berbagi semacam bibit sayur-sayuran yang seperti tomat. Dia kasih kami tomat, kami tukar dengan bibit cabai atau kangkung. Lebih daripada itu, keberadaan desa kami Saluk II sangat dikenal sebagai penghasil cabai lokal. Salah satu kelebihan hasil cabai asal Saluk II adalah ketahanannya yang mampu bertahan hingga 14 hari. Jadi untuk saat ini kami juga fokus sama cabai, yang cabai lokal yaitu bibit cabai Saluk II, karena harganya tidak pernah anjlok. Apalagi sekarang alhamdulillah harga cabai melambung tinggi. Dari yang awal-awalnya hanya harga 10.000, sekarang sudah harga 65.000 per kilogram harga petani. Dan alhamdulillah menambah lagi penghasilan ibu-ibu untuk rumah tangga kami dengan adanya demplot cabai ini. Jadi harga cabai tidak mengganggu rumah tangga kami, karena selain kami konsumsi, selebihnya kami juga bisa menjual, jadi menghasilkan sekali uang dapat, karena bernilai sekarang harganya sudah 65.000, jadi ini sangat membantu untuk menambah pendapatan keluarga. Hal ini semakin menguatkan tekad kami untuk membudidayakan varian cabai ini. Di samping dari aspek kebutuhan sehari-hari, cabai asal Saluk II memiliki nilai ekonomis yang tinggi karena harganya yang berada di atas rata-rata. Saya dan kelompok wanita tani lain bersama-sama mengembangkan budidaya cabai ini melalui berbagai pengalaman dan referensi dari mereka yang sudah berpengalaman dalam budidaya tanaman cabai, terkhusus cabai Saluk II. Dari sekian banyak lombok, ini yang khusus Saluk II, ada juga untuk beberapa lombok di sana, seperti Dewata, Maruti, Cakraklang. Ada semua kita bandingkan dengan keunggulan bibit lokal kita ini, bibit Saluk II. Jadi dengan pertumbuhan yang sangat bagus dan kualitas juga yang lumayan bersaing, insya Allah
lombok lokal Saluk 2 kita ini bisa bersaing dengan lombok-lombok yang keluaran dari pabrikan dan yang lain-lain. Karena untuk hari ini saja lombok kita ibu-ibu ya selalu di atas harganya, bisa selisih 10.000 sampai 20.000 per kilo. Jadi bukan main ini potensi lombok Saluk 2 untuk dikembangkan di Nusantara ini, untuk membantu teman-teman petani agar meningkat pendapatannya dan bisa sejahtera hidupnya. Ini tanaman cabai ini Pak, apakah sesuai atau ditanam di pekarangan Pak dengan memakai metode mulsa? Untuk pemberdayaan pekarangan kita sudah menyarankan ibu-ibu memakai polybag. Itu polybag itu salah satu sistem untuk memaksimalkan potensi pekarangan yang lumayan sempit tapi bisa ditanami dengan tanaman-tanaman kebutuhan dapur, terutama toga untuk kebutuhan untuk mencegah penyakit. Tapi kalau khusus untuk lombok Saluk 2 sangat kita rekomendasikan di pekarangan. Dengan harga yang mahal seperti ini, ibu-ibu tidak perlu lagi keluar biaya untuk membeli lombok. Satu hal yang patut kami syukuri, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi selalu berupaya berinovasi dalam hal pengembangan pekarangan pangan lestari. Kini, Demplot KWT kami juga terdapat kolam bioflok yang sangat memungkinkan untuk budidaya ikan air tawar. Tentunya akan sangat membantu dalam pemenuhan asupan gizi keluarga. Inilah kolam bioflok yang kami terima dari Dinas Ketahanan Pangan Provinsi yang diberikan pada tahun 2021. Manfaat dari kolam, dengan adanya kolam bioflok ini, kalau seumpama tidak ada uang untuk membeli ikan, kami tinggal turun untuk mengambilnya, karena ini ikan sudah berumur sekitar 5 bulan, jadi sudah bisa kami panen sedikit demi sedikit. Dan selain daripada untuk lauk ini ikannya, airnya juga kami bisa manfaatkan untuk pupuk cair, untuk kami siramkan ke tanaman yang di pot, yaitu seperti tanaman bunga, tanaman cabai, tanaman tomat. Jadi ini kolam bioflok, kami juga ada rencana kalau sisa dari kami untuk konsumsi, kami juga akan menjualnya untuk dijadikan berupa rupiah, untuk dijadikan pemasukan kelompok atau kas kelompok. Manfaat lain yang sudah kami nikmati tentu saja dari aspek peningkatan ekonomi. Sebagaimana lazimnya, hasil panen Denkop KWT kami selain untuk dikonsumsi, juga sangat potensial untuk dijual kembali. Baik itu berupa sayur segar maupun olahan yang bisa menambah pendapatan bagi keluarga. Jadi selain kami konsumsi sebagai olahan di rumah tangga kami,
pisang yang ada di pekarangan juga kami manfaatkan untuk dibuat keripik pisang. Ini kami jual di warung-warung di sekitar Desa Saluk II atau toko-toko kelontong yang ada di wilayah Desa Saluk II. Yang hasilnya kalau untuk kelompok kami masukkan di kas kelompok dan kami juga berbagi untuk masing-masing untuk per individu yang masing-masing yang mengolah di lahan pekarangannya masing-masing, pisang yang ada di pekarangannya masing-masing, mereka juga menjualnya setelah menjadi keripik pisang. Apa yang telah menjadi capaian dari kelompok wanita tani yang sedang berjalan saat ini adalah sebuah catatan kaki. Meskipun belum bisa dikatakan sebuah prestasi, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Masih banyak harapan-harapan yang siap kami raih. Kebun demplot sayuran kami juga dilihat oleh masyarakat. Masyarakat di Desa Saluk II sangat bermanfaat dan mereka menilai itu bagus. Akhirnya mereka juga sudah mulai mencontoh untuk memanfaatkan pekarangannya masing-masing di sekitar rumahnya. Jadi bukan lagi kelompok KWT Mawar Merah saja yang membuat atau memanfaatkan pekarangannya, tetapi masyarakat di sekeliling kami juga sudah memanfaatkan pekarangannya dan alhamdulillah sudah terbentuk juga beberapa kelompok KWT selain KWT Mawar Merah di Desa Saluk II. KWT Mawar Merah, mantap! Ya, Desa Saluk II, perlahan kami menuai asa, meraih mimpi bersama pekarangan pangan lestari.